Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM A1A1 24024. Perkenalkan, nama saya Salwati dengan NIM A1A1 24022. Kami dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Tujuan kami dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ke pendidikan, yang dimana topik yang kami ambil adalah aliran-aliran pendidikan klasik dalam gerakan baru. Nah, kita langsung saja. Nah, sebelum saya lanjut pada pembahasan materi, saya akan terlebih dahulu membahas tentang latar belakang tentang aliran-aliran klasik dan gerakan baru. Secara historis, bahwa aliran-aliran pendidikan ataupun berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai literatur pendidikan yang sempat tercatat dalam sejarah pendidikan dimulai sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang ini. Setiap aliran pendidikan sebagai upaya untuk memperbaiki martabat manusia. Oleh karena itu, dalam setiap aliran pendidikan, keturunan sebagai wujud generasi yang berikutnya, yang mendapatkan arti bahwa pemaknaan pendidikan yang jauh lebih baik dengan pendidikan yang didapat atau dirasakan oleh para orang tua mereka zaman dulu. Pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangatlah penting ketika seorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi bagaimanapun juga aliran-aliran pendidikan. Oleh karena itu, berbagai pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat. Apabila demikian, maka pendidikan memegang peran yang eksistensi dan perkembangan manusia, karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta menginformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus. Untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, kita dapat mengingat pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara maupun pemerintah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Salwati. Kepada teman saya persilakan. Terima kasih kepada teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang aliran pendidikan. Pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami. Perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap orang tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Gagasan dan pelaksanaan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat sejak dulu, kini maupun di masa depan. Pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan waktu, perkembangan sosial budaya, dan perkembangan iptek. Baik, kita masuk pada macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama itu terdapat aliran empirisme. Aliran empirisme ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris yang nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Menurut Jones, jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkungan yang membentuk perkembangan anak. Nah, empirisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya itu empiris, yang artinya pengalaman, pemikiran yang dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, yang filsuf keberlangsungan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, yang artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seorang dilahirkan
dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Maka dari itu, pendidikanlah yang akan dituliskan perkembangan seseorang tergantung dari 99% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativisme, artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf berasal dari Jerman yang hidup pada 1788 sampai 80. Berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir hasil akhir. Dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawa dari lahir, dan pembawaan ini ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawa sejak lahir. 3. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natur adalah dunia yang diungkapkan pada kami oleh sains alam, istilah naturalisme. Sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik. Terdapat alam adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. 4, yaitu aliran konvergensi. Aliran ini dikemukakan oleh Weierstrass pada tahun 871 sampai 939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun perubahan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran penting. Kemampuan ini dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. 4, yaitu macam-macam gerakan baru dalam pendidikan. Terdapat 1, pengajaran alam sekitar. 2, pengajaran pusat perhatian. 3, sekolah kerja. Yang keempat, ada pengajaran proyek. Nah, itulah pemaparan topik yang kami ambil, yaitu aliran-aliran klasik dan gerakan baru. Nah, sebelum kami tutup materi yang kami bahas tadi, kami akan menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi yang kita bahas. Jadi, kesimpulan materi kami, dalam pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangatlah penting. Ketika seorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi, bagaimana juga aliran-aliran pendidikan pada dasar yang merupakan gagasan dari para pemikir berpengaruh secara luas pada zamannya, sehingga tidak akan bisa terabaikan penting dalam pendidik sebagai bekal bagi tenaga pendidik. Sehingga memiliki wawasan historis yang lebih luas dan menambah ketajaman analisis dan dalam meningkatkan keberadaan masa lampau dan masa sekarang. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan. Jadi itulah pemaparan materi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.